teman-teman semuanya. Sebelumnya kami di sini nih ingin berbincang-bincang sedikit nih mengenai wawasan kebangsaan. Ya, berbincang-bincang bersama rekan-rekan di sini yang udah hadir nih. Mungkin bisa perkenalan diri dulu ya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Habib Mustafa dan saya berdinas di UPT Rumah Tahanan Negara kelas 2B Kabanjahe. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Willy. Siap, Siap, terima terima kasih. kasih. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Willy Sinarta Tanjung, asal UPT, Rutan kelas 2B Kabanjahe. Terima kasih. Baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh Pak Yoga. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan semua, nama saya Yoga Pratama. Saya bekerja di UPT Rutan kelas 2B Kabanjahe. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, mungkin bisa dilanjutkan oleh Bu Rahmianti mungkin. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rahmianti, asal UPT Rutan kelas 2B Kabanjahe. Oke, mungkin lanjutnya Pak Darviatman. Dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Darviat Manzega. Saya dari UPT Rutan kelas 2B Humbang Asumbutan. Sekian. Baik, terima kasih Pak Darviatman. Berarti di sini kita 5 orang, ada 4 orang di Rutan Kabanjahe dan 1 orang di Rutan Humbang Asumbutan. Namun bukan berarti karena kita berbeda tempat dinas, bukan berarti kemudian kita tidak dapat bisa berbincang ataupun kita kemudian bisa saling bertukar pikiran. Karena bagaimanapun kita tetap satu angkatan ya, tetap bisa kemudian cerita bersama angkatan lain walaupun beda penempatan. Baik, mungkin ya Bapak-bapak atau Ibu-ibu di sini, kita kali ini mau bahas sedikit nih mengenai wawasan kebangsaan mungkin ya. Karena kan sebagai seorang calon aparatur sipil negara ataupun calon pegawai negeri sipil, kita tidak jauh nih, tidak jauh-jauh ataupun erat kaitannya pasti dengan wawasan kebangsaan. Karena bagaimanapun kita juga sebagai seorang ASN juga harus kemudian menggelorakan semangat wawasan kebangsaan. Nah, kemudian timbul nih pertanyaan-pertanyaan mengenai wawasan kebangsaan. Mungkin untuk pertanyaan pertama mungkin lebih kepada bagaimana seorang ASN kemudian mengedukasi masyarakat agar lebih memahami tentang wawasan kebangsaan. Mungkin Pak Willy bisa sedikit menjelaskan perihal pertanyaan ini, Pak. Dipersilakan, Pak. Siap, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Menurut saya yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, mengenalkan lebih dalam mengenai sejarah bangsa Indonesia, aneka ragam adat istiadat, lagu-lagu rakyat, tarian daerah, dan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita dapat memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai peran serta rakyat Indonesia dalam upaya kemanusiaan dan perdamaian di dunia internasional. Kemudian kita juga dapat mengajarkan kepada generasi muda agar rajin membaca buku maupun berdiskusi, serta mengadakan lomba di hari-hari nasional seperti pada hari kemerdekaan. Dan terakhir, kita dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah maupun di kampus. Itu saja pendapat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Willy. Mungkin penjelasan dari Pak Willy ini lebih kepada upaya-upaya kemudian bisa kita lakukan, Pak Willy ya. Lebih kepada upaya-upaya kemudian kita bisa mengembangkan wawasan kebangsaan. Nah, kalaupun kita membahas upaya, nah kemudian kan eh, apakah kemudian upaya-upaya edukasi wawasan kebangsaan ini apakah sudah berhasil ataupun kemudian apakah upaya-upaya yang kita lakukan untuk mengedukasi mengenai wawasan kebangsaan ini apakah sudah mencapai, apakah sudah tercapai gitu. Dan karena kita juga tahu gitu masih banyak penyimpangan-penyimpangan daripada tujuan wawasan bangsa tersendiri. Mungkin Pak Darviatman bisa menjelaskan sedikit Pak mengenai hal ini Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin untuk menjawab. Menurut saya, edukasi mengenai wawasan kebangsaan memang sudah ditanamkan dari bangku sekolah ya, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan di bangku perkuliahan. Tapi menurut saya, edukasi ini masih belum sepenuhnya berhasil, karena masih banyak penyimpangan terhadap tujuan dari edukasi wawasan kebangsaan itu sendiri. Nah, hal yang mendasari terjadinya penyimpangan pada tujuan wawasan kebangsaan ini adalah karakter dari setiap individu. Jika seorang mempunyai karakter yang baik, maka edukasi atau ajaran baik yang diberikan akan mudah untuk diterima dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk edukasi tentang wawasan kebangsaan ini. Tapi jika seorang tersebut pada dasarnya memiliki karakter yang tidak baik, maka ajaran baik manapun yang diberikan tidak akan bisa diterima
dan hanya akan dianggap sebagai formalitas saja. Jadi menurut saya, edukasi wawasan kebangsaan ini akan berhasil jika kita mengubah mindset atau pola pikir kita terlebih dahulu. Sekian penjelasan dari saya, Pak Habib. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Darfiakman, itu penjelasan yang sangat baik kalau menurut saya, karena kan memang juga berkaitan dengan edukasi ini memang sangat-sangat penting ya. Apalagi seperti yang Bapak bilang tadi, memang lebih kembali kepada mindset-nya masing-masing, kembali kepada orangnya masing-masing. Nah, kalaupun kita membahas tentang penyimpangan ataupun daripada nilai-nilai daripada wawasan kebangsaan sendiri, mungkin ini juga berkaitan dengan mencintai tanah air nih Pak. Karena kan juga bagaimanapun wawasan kebangsaan ini tidak jauh ataupun tidak lepas kaitannya daripada mencintai tanah air. Nah, mungkin timbul pertanyaan, seberapa penting sih mencintai tanah air itu? Mungkin Bu Rahmianti bisa menjelaskan sedikit, Bu, tentang mungkin seberapa penting sih mencintai tanah air, Bu? Dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Habib ya. Seberapa penting mencintai tanah air? Sangat penting kalau menurut saya. Kenapa seperti itu? Seperti yang kita ketahui, negara ini dapat berdiri dengan aman seperti sekarang berkat perjuangan dari para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya untuk melawan penjajah. Jadi sebagai generasi penerus bangsa atau yang sering kita dengar tunas integritas, tugas kita adalah mencintai tanah air ini dengan berbagai upaya dan cara yang positif. Saya berikan 3 contoh ya, 3 contoh cara untuk mencintai tanah air. Contoh yang paling kecil, yang paling sederhana, yang tidak kita sadari, yang pertama itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, sadar dengan hak dan kewajiban dalam menjadi warga negara. Contohnya itu kita membayar pajak ya. Kalau kita sebagai ASN atau CASN, kita ini sudah diwajib pajakkan, gitu ya. Kemarin itu kita diminta NPWP-nya, gitu pas kita daftar itu ya. Yang ketiga, mengikuti berbagai macam kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan untuk menghargai perjuangan para pahlawan kita. Kita memang harus secara kecil saja, yaitu dengan cara mengikuti peringatan Hari 17 Agustus, karena sudah diperjuangkan oleh pahlawan kita dengan mati-matian pada masa itu sampai kita bisa sampai hari ini hidup dengan aman menjadi CASN pada hari ini. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Habib ya. Baik, terima kasih Bu Rahmianti, berkaitan dengan tadi wajib pajak, Bu ya. Memang betul juga sekali, Bu. Betul sekali memang. Kemudian ini jadi tugas kita ya, Bu ya, sebagai seorang ASN, kemudian taat dalam menunaikan pajak dan juga kemudian ya seperti upacara-upacara yang Ibu sebutkan tadi. Nah, kemudian Ibu, kalaupun memang kita membahas tentang mencintai tanah air ini, tanah air Indonesia, dan kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negara pluralisme heterogen, bermacam-macam, beraneka ragam, beraneka suku, agama, budaya, ras, adat istiadat dan segala macam dan sebagainya lah. Nah, mungkin kalaupun kita membahas hal ini, hal tentang mencintai negara juga berkaitan bagaimana kemudian kita sebagai seorang ASN menyikapi atau kemudian bagaimana kita membentuk toleransi, ataupun kemudian karena kita seorang ASN, kemudian kita juga bertemu dengan rekan-rekan kerja yang kemudian berbeda suku, berbeda latar belakang, berbeda latar sara dan segala macamnya. Nah, kemudian ini kan kemudian menjadi pertanyaan, bagaimana kemudian bentuk toleransi yang kita lakukan atau yang sikap toleransi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan pekerjaan. Terkhusus kita ini kan formasi penjaga tahanan. Nah, bagaimana kemudian tidak hanya kita menyikapi kepada masyarakat umum, namun juga kepada masyarakat ataupun warga binaan. Nah, mungkin Pak Yoga bisa menjelaskan sedikit Pak tentang hal ini Pak. Dipersilakan ya Pak. Oke, terima kasih Pak Habib atas pertanyaan yang sudah diberikan nih tentang apa sih toleransi itu, bentuk toleransinya untuk kita nih selaku ASN, apalagi di tempat pekerjaan kita di rumah tahanan ataupun lembaga pemasyarakatan. Yang pertama yang mau saya sampaikan, sebenarnya itu toleransi itu adalah suatu yang kita banggakan. Kenapa? Karena kita memiliki simbol yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya bahwa kita tuh memiliki banyak suku dan bangsa, tetapi kita tetap bersatu.
Nah, itulah ciri khas bangsa kita. Artinya, sebenarnya toleransi itu adalah suatu kebanggaan kita, yang dimana kalau kita kaitkan dengan pekerjaan kita contohnya saya bekerja di Rutan kelas 2B Kabanjahe, di mana banyak dong orang yang beraneka ragam suku dan agama. Sebagai contoh, saya sebagai penjaga tahanan itu pastinya kita mentolerir atau kita tuh memberi tempat warga binaan kita melakukan ibadah. Kita sediakan tempatnya, yang Nasrani kita berikan waktu dan tempatnya di gereja, dan yang Muslim tuh kita kasih ke masjid atau musola yang berada di sini untuk mereka beribadah sesuai dengan waktunya. Dan setiap ada kegiatan-kegiatan hari besar, kita ajak mereka untuk saling bantu-membantu agar terciptanya rasa toleransi tersebut. Kemudian sebagai tingkat pencegahan kita agar tidak ada rasa intoleransi, sebaiknya kita menghindari suatu ujaran kebencian. Mengenai ujaran kebencian, di mana tidak ada suatu suku agama yang hebat itu, tidak ada yang merasa paling hebat. Karena kalau misalnya ujaran kebencian itu terjadi, akan timbul perpecahan dan akan terjadi suatu intoleransi di dalam tempat kerja kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan harapannya kita bisa saling merangkul agar tercipta rasa kekeluargaan dan toleransi seutuhnya, baik di tempat kerja kita, di masyarakat maupun di negara kita ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yoga sekali lagi. Mungkin berarti kalau kesimpulan yang kita ambil adalah kemudian ketika kita membahas tentang wawasan kebangsaan ini lebih kepada toleransi Pak ya, karena kita juga sama-sama tahu bahwa negara kita adalah negara pluralisme, negara yang banyak sekali beraneka ragam suku, bahwa memang itulah kodratnya tadi, memang itulah kemudian keistimewaan daripada Tuhan Yang Maha Esa, memang menciptakan kita berbeda-beda namun tetap satu jiwa. Mungkin inilah tadi poin utama daripada pembahasan kita kali ini. Bersikap toleransi, ataupun kemudian bagaimana cara kita untuk menyikapi perbedaan. Karena perbedaan itu indah, itu kembali kepada kita bagaimana menyikapinya. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat kita ambil hari ini. Mungkin bagaimana kita lebih menghargai orang lain, menghargai pendapat, suku, adat istiadat, ataupun apapun itu. Bukan berarti kita menjudge, meskipun kita berbeda, kita tidak diciptakan untuk itu. Dan berarti sekali lagi, kita harus tekankan pentingnya toleransi, menghargai apapun itu. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan, akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta hari ini, seluruh rekan-rekan. Terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga ilmu-ilmu kali ini bermanfaat untuk teman-teman kita di luar sana. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sekali lagi. Waalaikumsalam.